Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga, saya akan menyampaikan materi tentang konsep koperasi dalam perspektif Islam. Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan, dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Ahmad Hasan Ridwan dalam manajemen Baitul Mal wa Tamwil, terbitan dari CP Pustaka Setia 2013, menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Adapun landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS, yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 nomor 25 tentang perkoperasian. Ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Selanjutnya, Keputusan Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/M.KUKM/9 Romawi tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dan terakhir, landasan hukum dari KJKS adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/M.KUKM/10 tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah. Jika dilihat dari landasan koperasi jasa keuangan syariah berdasarkan Al-Quran, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Sedangkan ayat Al-Quran yang kedua adalah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Adapun landasan koperasi jasa keuangan syariah menurut hadis, ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, yang artinya barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat. Bahasan selanjutnya adalah tentang konsep dasar dari koperasi syariah. Bahwa konsep dasar koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang memadukan nilai-nilai syariah dan koperasi. Di mana konsep dasar dari koperasi syariah tersebut, yang pertama, berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kedua, berdasarkan prinsip keadilan. Yang ketiga, berdasarkan prinsip musyawarah. Dan yang keempat, berdasarkan prinsip kerjasama atau ta'awun. Selanjutnya adalah konsep dasar dari koperasi syariah adalah adanya pembagian keuntungan, ya. Terus ada kepemilikan bersama atau syirkah. Yang berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi, dan yang ke-8 itu akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari koperasi syariah. Pada dasarnya prinsip dasar koperasi syariah yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan syariah. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil. Yang keempat, adanya prinsip musyawarah dan demokrasi. Yang kelima, adanya prinsip kerjasama atau ta'awun. Dan yang keenam adalah keadilan dalam transaksi atau al-adl. Selanjutnya, prinsip dasar dari koperasi syariah adalah kemandirian atau independensi. Terus selanjutnya adalah adanya pendidikan dan pelatihan, kerjasama antar koperasi, pemberdayaan dan kesejahteraan anggota, keadilan sosial dan solidaritas, serta amanah dan akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah peran dan fungsi dari koperasi syariah, di mana koperasi syariah memiliki peran dan fungsi yang penting dalam perekonomian, khususnya bagi umat Islam, karena koperasi ini menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan konsep kerjasama dan keadilan sosial. Sedangkan peran dan fungsi koperasi syariah sendiri itu antara lain, yang pertama adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua itu sebagai alternatif sistem keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah membangun keadilan ekonomi. Adapun peran dan fungsi koperasi syariah yang lain,
adalah yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan anggota. Yang kedua, penyedia prinsip berdasarkan prinsip syariah, penyedia pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, memfasilitasi kerjasama ekonomi, menyediakan akad qardul hasan, artinya non-komersil, edukasi dan pelatihan berbasis syariah, dan pembangunan sosial dan solidaritas. Demikian materi perkuliahan hari ini yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dibaca-baca kembali secara lengkapnya seperti apa. Bisa dengan cara membaca buku ekonomi karya M. Umar Chaptra, terus bisa membaca juga fatwa-fatwa DSN MUI ya terkait dengan pembiayaan syariah dan koperasi. Terus bisa dibaca juga tentang jurnal-jurnal akademik yang terkait dengan koperasi jasa keuangan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.